Alhamdulillah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahi alladhir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma atina bil ikhlasi fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita kesempatan untuk selalu taat kepadanya, yaitu dengan mengaji ilmu din al-daruri, dan Allah Ta'ala memberikan kita sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengarahkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala dengan benar, Nabi yang memberikan pengetahuan kita kepada kita bagaimana kita harus beriman kepada Nabi dengan sebenar-benarnya dan beriman kepada malaikat, kemudian pada kitab-kitabnya, ketentuan-ketentuannya, dan hari kiamat. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang rahmatullah Allah, sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita tata niat kita di dalam ngaji ini. Kita niatkan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tanamkan dalam hati kita menghadiri majelis ini, mungkin ini adalah ladang bagi kita. Semoga ini menjadi ladang bagi kita di akhirat nanti, dan itulah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita membaca suratul Fatihah yang ditujukan yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala memberikan sehat selalu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki yang barokah dan halal. Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusannya. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan diluaskan kuburannya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita yang menjelaskan tentang istihadah, macam-macam istihadah, kemarin kita sudah menjelaskan. Ada kurang lebih 5 yang sudah kita jelaskan. Tinggal yang terakhir, mustahadah, yang kategorinya adalah perempuan yang ingat kadarnya berapa lama, namun dia tidak ingat waktu mulainya. Itu yang ke-6. Yang ke-7 kebalikan. Jadi dia tidak ingat kadarnya, lamanya istihadah, haidnya maksudnya, itu nggak ingat. Namun dia ingat awal mula. Itu nomor 7. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang hal yang lebih penting. Bulan ini adalah bulan Rajab. Ya enggak Bu? Bulan ini adalah bulan Rajab. Maka bulan itu mengingatkan kepada kita tentang dekatnya bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana di situ ada Lailatul Qadar. Maka
kita harus muhasabah apa yang sudah kita siapkan. Semakin kita menghitung hari, semakin kita itu menghitung kapan ajal menjemput, ya enggak? Karena itu keyakinan kita bahwasanya kita masing-masing ini semuanya sudah ditakdirkan. Kita semuanya sudah ditentukan kematian. Kapan dan waktunya hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Maka tentu orang yang cerdas, orang yang fatin, orang yang berakal sehat akan memikirkan apa yang sudah saya siapkan untuk akhirat nanti. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam bulan Rajab tersebut itu ada terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini diperuntukkan hanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada namanya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwasanya peristiwa Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian ada Mi'raj, yaitu Al-Mi'raj, yaitu naiknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis, dari Palestina menuju langit yang ketujuh. Itu peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Namun yang mau saya jelaskan di sini ada beberapa hal secara singkat. Bahwasanya kita tahu bahwasanya ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra, yaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa butuh tempat, tanpa butuh arah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah al-mughalabatu lil hawadits. Dan bagi orang yang belajar seperti kita tentang ilmu akidah, hal ini menerima akal. Hal ini diterima oleh akal yang sehat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa butuh tempat, ada tanpa butuh arah. Karena yang menerima tempat, yang butuh tempat, yang butuh arah, itu adalah kita, yaitu benar. Karena Allah Ta'ala bukan benar. Itu harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Dan kalau kita sudah paham tentang kaidah-kaidah ini, bahwasanya Allah Ta'ala al-mughalafatu lil hawadits, Allah berbeda dengan yang baru. Yang baru itu adalah makhluk, yang baru itu adalah ciptaan Allah. Jika makhluk tersebut itu disifati dengan sifat lelah, jika makhluk tersebut disifati dengan sifat duduk, jika makhluk tersebut disifati dengan sifat warna, berhadap-hadapan, berarah, maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan itu. Kalau kita sudah tahu kaidah ini, maka kita akan paham maksud dan tujuan dari Al-Isra dan Mi'raj. Jadi perlu diketahui para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya sudah jelas, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Ketika dikatakan Maha suci, sebagian orang nggak tahu bahwasanya Maha suci itu artinya
Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi nggak terpikirkan begitu bahwasanya maksudnya Maha Suci itu adalah Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Apapun yang menjadi sifat makhluk, maka Allah Ta'ala mustahil disifati dengannya. Asra bi'abdihi laila, yang menjalankan hambanya di waktu malam hari. Jadi kejadian ini dialami oleh Nabi, dan itu dialami berupa fisik dan ruhnya. Jadi ini bukan mimpi. Kalau mimpi tidak akan ada keistimewaan. Makanya dinamakan keistimewaan mukjizat karena itu dialami oleh Nabi dengan jasad dan ruhnya. Jadi perjalanan tersebut itu di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7, dan itu tidak sepenuhnya malam penuh, hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Itu Asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Dinamakan Masjidil Haram li syarafihi, karena mulianya masjid tersebut di antara masjid-masjid yang lain. Jadi kita tahu bahwasanya kalau kita beribadah di Masjidil Haram itu beda kalau kita beribadah di masjid-masjid Al-Istiqlal, di Masjid Al-Ikhlas, di Masjid At-Tin, di Masjid An-Nur dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya ada seorang ingin sholat, kamu mau sholat di mana? Dulu Masjid Agung, Masjid At-Thahir besar. Kenapa kamu tidak sholat di masjid ini saja, di tetangga rumah atau di depan rumah? Karena di sana besar, karena di sana itu banyak orang, karena di sana itu megah. Dia beribadah di situ semakin dilipat gandakan, itu tidak benar. Jadi sama saja kalau kita sholat di masjid ini dengan yang di masjid yang lain, kecuali 3 masjid. Salah satunya adalah Masjidil atau Tanah Syam. Itu adalah tanah yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah Syam sudah kita ketahui, yaitu ada Yordania, Syria, Palestina dan Lebanon. Itu tanah Syam. Itu diberi barokah karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, semoga Engkau memberikan barokah kepada tanah Syam kita. Itu tadi yang kita sebutkan, negara-negara itu pernah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada salah satu sahabat mengatakan, wa fi najlina ya Rasulullah, doakan semoga Allah Ta'ala memberikan barokah kepada tanah Najd. Tanah Najd itu tanah yang ada di kota Mekah, Najd, daerah Najd. Jadi kata Nabi ketika disuruh untuk mendoakan daerah Najd yang ada di kota Mekah, dia malah berdoa tentang memberikan barokah kepada Syam. Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, semoga Engkau memberikan barokah kepada tanah Syam. Sampai 3 kali. Padahal diminta untuk mendoakan daerah Najd yang ada di kota Mekah. Kemudian setelah 3 kali, baginda SAW mengatakan, hunaka az-zalazil. Jadi di sana itu ada musibah, gempa dan lain sebagainya banyak. Wa hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Dan di sana akan nampak tanduk syaitan. Akan nampak tanduk syaitan. Kata para ulama mengomentari hadis ini, yang dimaksud itu qarnus syaitan, tanduk syaitan, itu adalah munculnya paham-paham yang berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada sebagian kelompok tersebut yang memang mungkin kita udah kenal bersama, yang mengharamkan tawassul, yang mengharamkan istighatsah, yang mengharamkan Maulid Nabi SAW. Bahkan yang lebih lebih parah lagi, dia berbeda akidahnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia meyakini
peristiwa Al-Mi'raj itu kata dia adalah naiknya baginda Nabi Muhammad SAW ke langit yang ketujuh, ke tempat di mana ada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya disebut di situ yatlu'u qarnu syaitan, yaitu akan muncul tanduk syaitan. Yaitu itu adalah ungkapan terhadap akan ada malapetaka di situ, akan ada orang-orang yang membuat bid'ah sayyi'ah, yaitu karena akidahnya berbeda dengan keyakinan Rasul, berbeda dengan keyakinan Nabi, dan berbeda dengan keyakinan para tabi'in, para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim. Salah satunya itu yang parah adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu benda, Allah Ta'ala itu berukuran katanya. Itu makanya tidak mau baginda Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Kemudian singkat bahwasanya peristiwa Al-Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan semua para nabi-nabi Allah, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu kan, Nabi itu dalam satu riwayat itu kan ada berapa? 124.000. Banyak sekali. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu yang mengimaminya, jadi imam. Ini menunjukkan keutamaan Nabi di atas nabi-nabi yang lain. Kemudian setelah itu beliau, karena beliau itu juga dengan malaikat Jibril, dengan membawa kendaraan, yaitu kendaraan buraq, ya kan? Buraq itu katanya hewan surga, hewan surga yang lebih besar daripada keledai. Itu katanya dia menaiki buraq, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang pertama, disertai dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian habis itu mengucapkan salam assalamualaikum kepada malaikat yang penjaga langit yang pertama. Kemudian dibukakan pintunya. Jadi langit itu ada pintunya. Langit itu ada pintunya. Itu menunjukkan bahwasanya langit itu adalah termasuk benda yang bisa dipegang oleh tangan, seperti rumah, seperti hewan, seperti manusia dan lain sebagainya. Kemudian di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah meninggal, tapi itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berargumentasi mengatakan bahwasanya orang yang meninggal itu tidak bermanfaat sama sekali, maka orang itu tidak tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya dia tidak tahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bertemu dengan Nabi Adam, kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, sampai ke langit yang kelima, keenam. Yang keenam itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang bersandar di pohon Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu pohon yang sangat besar. Akarnya itu ada di langit yang pertama, menjulang tinggi sampai langit yang ketujuh. Sidratil Muntaha. Katanya daun-daunnya seperti halnya telinga gajah. Itu. Jadi agung, sangat besar. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW setelah dari langit yang ketujuh ke tempat di mana dia menerima wahyu. Ini yang saya mau jelaskan.
Jadi tempat itu untuk Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan kepada yang diciptakannya, yaitu tempat, yaitu arah. Setelah menerima wahyu, baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dia berada, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dia turun ke langit yang ke-7 dan ke-6. Di langit yang ke-6 itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada umat kamu? Jawabnya Nabi SAW, khamsuna sholatan, 50 kali sholatan. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, irji' ila rabbika. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang itu, karena dianggap bahwasanya Nabi SAW mundar-mandir dengan hayalannya tanpa didasari dengan ilmu akidah. Katanya Nabi disuruh kembali ke tempat di mana dia bertemu dengan Allah. Disuruh kembali di mana dia pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang salah, sesat, dan menyesatkan. Tidak benar hal itu. Jadi hadisnya itu adalah irji' ila rabbika. Padahal ulama menjelaskan arti dari kembalilah ke Tuhanmu itu adalah irji' ilal makanil ladzi tatalaqqa fihi al-wahya min rabbika. Jadi kembalilah ke tempat di mana kamu menerima wahyu dari Tuhanmu. Jadi tempat itu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nggak diberi pengertian, dia menghayal sendiri. Karena kita tahu mengimani Allah itu bukan dengan hayalan. Karena kita tahu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan logika, dengan hayalan, menggambarkan sesuatu yang bisa kita gambarkan. Karena kita pernah melihat, karena ada kesamaan. Berarti kalau Allah Ta'ala tidak ada kesamaan, tidak ada sama dengannya, berarti tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Hal-hal yang bisa dijangkau oleh akal pikiran itu adalah hal-hal yang pernah kita lihat minimal. Pernah kita melihat. Saya menjelaskan di sana itu di Turki ada namanya masjid. Nah, ketika kita menyebutkan masjid, meskipun tidak secara persis sesuai dengan masjid yang ada di Turki, paling tidak kita akan menghayalkan, oh masjid itu ada tiangnya. Ya begitulah yang pernah kita lihat. Karena ada kesamaan baik satu sisi dari beberapa sisi. Namun ketika dikatakan para jamaah sekalian, ibu-ibu terutama yang sering menghadiri pengajian, harus hati-hati bahwasanya peristiwa Mi'raj itu bukan peristiwa Nabi Muhammad SAW itu ke tempat di mana di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, karena Allah Ta'ala yang menciptakan arah, mustahil Allah Ta'ala itu butuh pada tempatnya. Butuh itu berarti ya bertempat, butuh itu berarti berarah. Begitu maksudnya. Nah, jadi jangan membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melarang, Islam itu melarang membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membayangkan itu makhluk, yang dibayangkan juga itu mesti makhluk. Islam itu memerintahkan kepada kita untuk menghayalkan makhluknya, untuk memikirkan makhluknya. Kalau syekh kita itu sering menjelaskan, kita disuruh untuk berpikir tentang makhluknya. Tafakkaru fi khalqillah. Cobalah kamu memikirkan dirimu sendiri, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kamu, bagaimana agungnya kuasa Allah. Biasanya dicontohkan oleh guru-guru kita, kalau lihatlah gigimu, coba. Gigimu itu ada gigi bagian depan, ada gigi bagian belakang. Suruh berpikir dan merenung betapa agungnya ciptaan Allah. Itu yang disuruh.
oleh agama. Gigi bagian depan itu Allah Ta'ala ciptakan seperti asikin, seperti halnya pisau. Gunanya supaya bisa mudah untuk memotong dan mengunyah. Setelah dikunyah, dipotong, baru dimasukkan ke gigi bagian belakang. Gigi bagian belakang itu, ya kan, itu bentuknya seperti gilingan, jadi menggiling. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air ludah untuk membantu menggiling. Air ludahnya juga cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Coba kita disuruh untuk membayangkan, memikirkan hal itu, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana kalau umpamanya Allah Ta'ala menciptakan seseorang giginya kebalik. Gigi bagian depan ditaruh belakang, bagian belakang ditaruh depan. Coba gimana? Capek semua itu. Apalagi yang digigit itu adalah ini apa namanya? Daging kambing. Kambingnya nggak dipresto lagi. Nanti satu persatu jadinya lepas itu. Itu disuruh untuk berpikir hal-hal seperti itu. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan, bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh lagi, jari ini loh, jari itu antara satu dengan yang lain kan berbeda itu bentuk daripada panjang badannya. Itu kan memudah bagi kita, membantu kita untuk meraih. Coba kalau Allah Ta'ala ciptakan jarinya sama semua, panjangnya itu sama, coba itulah, itu disuruh begitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi bukankah kalian itu dengan diri kalian itu tidak merenung bagaimana Allah Ta'ala menciptakan, bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh seseorang itu menghayalkan Tuhannya, tidak boleh seseorang itu menggambarkan Tuhannya, tidak boleh, dilarang. Mengimani itu bukan dengan menghayalkan. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga bukan dengan menggambarkan, tapi mengimani, meyakini. Mengimani Allah itu adalah meyakini seyakin-yakinnya Allah ada tanpa butuh pada tempat. Allah ada berbeda dengan makhluknya. Bahkan sebagian orang itu ada yang menggambarkan nih, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Nabi Muhammad di sini, kemudian di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan pemikiran yang rusak, pemikiran yang menyesatkan. Makanya ini perlu kita jelaskan, karena pada bulan ini adalah bulan Rajab, di mana peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi, dan itu dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan untuk penjelasan tentang yang farad cabang. Jadi kita harus fokus pada yang pertama. Kalau ini juga fokus, tapi yang pertama itu harus difokus. Jadi kita kemarin sudah menjelaskan nih bahwasanya macam-macam mustahabah itu ada 7. Yang pertama itu adalah mubtada'ah mumayyizah. Jadi pemula dan darah yang keluar darinya itu lebih dari salah satu sifat, lebih dari salah satu macam. Itu mumayyizah. Maka nanti itu dikembalikan kepada tamyiz. Dikembalikan kepada tamyiz. Artinya dikembalikan kepada yang lebih kuat. Dikembalikan kepada yang lebih kuat, karena yang keluar itu lebih daripada satu macam. Ada merah, ada hitam. Maka yang dihitung itu adalah hitam. Berapa hari itu yang menjadi ukuran daripada haidnya. Dan itu kemarin sudah kita jelaskan dengan syarat 4. Masih ingat ya? 4 syarat apa itu? Darah kuat itu melebihi daripada 24 jam. Darah kuat itu tidak melebihi dari 15 hari. Darah lemah itu tidak kurang daripada 15 hari.
dan darah lemah itu keluarnya terus menerus, tidak silih berganti. Jadi kalau 4 ini tidak terpenuhi, maka haidnya berapa kemarin? Sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Jadi mubtada'ah ghairu mumayyizah artinya darah yang keluar dari kemaluan perempuan tersebut itu hanya satu sifat, hanya satu macam. Maka nanti ini bagi orang tersebut, perempuan tersebut haidnya itu berapa? Sehari semalam. Kemudian yang ketiga itu adalah mu'tadah, orang yang sudah biasa. Jadi mubtada'an itu adalah pemula. Pemula itu maksudnya apa? Pemula itu artinya belum pernah haid, belum pernah suci. Itu ada dua. Ada yang darah yang keluar itu lebih daripada satu, itu berarti namanya mumayyizah. Ada darahnya itu hanya satu macam, satu warna, itu namanya ghairu mumayyizah. Kalau yang pertama tadi pemula dan darahnya lebih daripada satu, dari satu macam, lebih daripada satu sifat, maka dikembalikan kepada tamyiz. Artinya darah yang kuat itu menjadi tolak ukur ukuran haidnya, gitu, dengan cara tadi. Kemudian kalau yang kedua, bagian yang kedua yaitu mustahadhah, orang yang istihadah, pemula, namun darah yang keluar itu hanya satu sifat, satu macam. Maka ini nanti hukumnya haidnya itu hanya 1 hari 1 malam. Maka sisanya itu adalah dihukumi suci. Meskipun keluar darah, berarti dia tetap wajib untuk sholat, berarti dia wajib untuk puasa kalau itu adalah bulan Ramadan. Meskipun itu keluar darah, dengan cara-cara mungkin nanti kita sebutkan, jelaskan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, ini adalah perempuan yang sudah pernah suci, sudah pernah haid, sudah pernah suci, sudah pernah haid. Maka nanti ini bagaimana, berapa ukurannya haidnya? Maka nanti dilihat dari perempuan tersebut, apakah dia itu keluarnya itu darahnya itu lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, lebih dari satu macam darahnya, maka nanti dikembalikan kepada tamyiz dengan syarat antara adat dengan tamyiznya itu berbeda. Iya, berbeda. Kalau sama berarti itu menjadi ukuran, ya kan? Kemudian yang kedua, syaratnya adalah antara adat dengan tamyiz itu tidak dipisah dengan minimal masa suci 15 hari. Maka nanti dikembalikan kepada tamyiz itu. Namun kalau umpamanya itu dipisah dengan minimal 15 hari, maka adatnya berlaku, tamyiznya juga berlaku. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4 itu adalah perempuan yang sudah pernah suci, sudah pernah haid. Namun darah yang keluar tersebut itu satu macam. Maka kemarin dihukumi darah yang keluar, ya haidnya itu berapa? 1 hari 1 malam. Ya enggak? Atau kembali kepada adatnya. Ya, kembali kepada adatnya. Saya lupa. Jadi kalau itu adalah dia sudah biasa keluar, artinya sudah pernah haid, sudah pernah suci, ya kan? Kemudian dia keluar darahnya, namun darahnya tersebut itu hanya satu sifat, hanya satu warna, maka dikembalikan kepada adatnya. Ya. Itu pun kalau dia tahu awal permulaannya. Ketika haid-haid tersebut, itu dia tahu awal mulanya dan kadarnya itu berapa lama gitu.
Kalau umpamanya dia tidak tahu awal mulanya kapan, kadar ukurannya berapa hari umpamanya gitu, maka itu kategori yang kelima. Kategori yang kelima yaitu disebut mutahayyirah. Perempuan yang bingung dalam arti dia tidak tahu kapan mulainya, dia tidak tahu berapa lama dari haidnya dulu-dulunya tersebut. Itu yang kelima. Ditulis. Udah kan? Iya udah ditulis. Udah ditulis. Ini kita murojaah aja gitu. Makanya penting kita itu murojaah bersama itu penting. Jadi maka nanti bagaimana statusnya dia itu? Maka kalau dia mutahayyirah itu bingung, maka dalam masalah ibadah-ibadah yang butuh kepada niat, ibadah-ibadah yang butuh kepada niat seperti sholat, seperti baca Al-Fatihah dalam sholat dan lain sebagainya, maka ia dihukumi seperti orang yang suci atau orang yang haid. Orang yang mutahayyirah, orang yang bingung, tidak tahu kapan mulanya, kemudian lamanya berapa. Maka dalam masalah ibadah yang membutuhkan niat, seperti sholat, seperti membaca Al-Quran dalam sholat, maka dia dihukumi seperti orang yang suci. Artinya tetap dia wajib untuk sholat, artinya dia tetap wajib untuk membaca Al-Quran dalam sholat. Tapi kalau ibadah-ibadah tersebut yang sifatnya tidak membutuhkan niat, kayak seperti baca Al-Quran nih di luar sholat, ya kan? Ya niat karena Allah, ya maksudnya niat yang khusus untuk hal itu. Kayak sholat itu kan butuh niat tuh, ya kan? Niat ta'yin, ada sebab, ada fi'il itu kan. Kalau niat karena Allah itu mesti, itu hal yang harus. Tapi niat di dalam kita mau melakukan ibadah, kayak membaca Al-Quran itu kan tidak ada niat khusus. Kayak seperti usolli fardhu dhuhri kan gak ada tuh. Maka ketika itu adalah ibadah yang tidak butuh niat, maka diperlakukan seperti orang yang haid. Artinya apa? Tidak boleh dia melakukannya, karena seperti halnya dia itu adalah orang yang haid. Bisa dipaham gak? Jadi orang yang pernah suci, orang yang pernah haid, namun dia tidak tahu, tidak ingat kapan mulainya. Mulai apa? Mulai haidnya dulu. Jadi peristiwa ini adalah istihadah yang melebihi 15 hari. Cuma dia itu ketika itu untuk menghukumi haidnya itu tidak tahu. Untuk menghukumi haid karena sudah 15 hari, itu caranya begini. Dikembalikan kepada kebiasaannya dulu ketika haid. Nah ketika haidnya biasanya berapa kan nggak tahu, lupa dia mulanya kapan, lamanya kapan, nggak tahu, lupa. Namanya lupa kan, namanya kacamata dipakai juga dicari, kacamata dipakai dicari, lupa. Maka bagaimana menghukumi dia, cara beribadahnya bagaimana perempuan ini? Maka itu tadi, ketika hal-hal ibadah yang membutuhkan niat, maka dihukumi seperti orang yang suci. Dihukumi orang yang suci, artinya dia wajib untuk melakukan sholat. Dia kalau Ramadan berarti wajib puasa Ramadan. Tapi kalau ibadah-ibadah tersebut itu adalah ibadah yang tidak membutuhkan niat, maka dia dihukumi seperti orang yang haid. Tidak boleh melakukannya. Tidak. Kemudian bagaimana mandinya, bagaimana cara bersucinya bagi perempuan ini? Perempuan yang
lupa tentang awal mula kapan dia haid dan kadar lamanya berapa dia lupa, bagaimana? Maka setiap kali mau ibadah, mau sholat tuh dia harus mandi. Dia harus mandi. Jika dia tidak lupa kapan berhentinya dulu ketika haid. Kadang ada orang ingatnya itu hanya ujung-ujungnya saja. Ada yang ingat awal mulanya tapi akhirnya tidak. Ada kadarnya semuanya tidak ingat juga. Kapan waktunya mulainya ada yang tidak ingat, ada yang sebagiannya ingat. Jadi ada yang sebagian yang diingat, sebagian tidak. Maka kalau orang ini yang tadi yang tidak tahu, lupa awal mula kapan, kadarnya berapa, 10 hari, 5 hari, dia lupa kadarnya berapa, maka orang tersebut ketika mau beribadah yang membutuhkan niat tadi sholat, bagaimana bersucinya? Setiap itu harus mandi ketika masuk waktu, harus mandi. Kalau dia perempuan yang tidak ingat kapan berhentinya darah. Kalau dia ingat nih berhentinya darah itu ketika tenggelamnya matahari, ketika dia ingat berhentinya doang, berhentinya darah, dia tahu bahwasanya itu pada waktu tenggelamnya matahari. Maka bagaimana? Maka dia disuruh untuk mandi ketika tenggelam matahari. Jadi sehari 1 kali. Sisanya dia bersuci. Bisa ya? Bisa dipaham? Itu. Jadi sisanya dia tersebut itu bersuci. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, di situ adalah mustahadah, perempuan yang istihadah, darahnya melebihi dari 15 hari, dia ingat waktu mulanya keluar darah, dan dia tidak ingat kadar berapa lama, 10 hari, 5 hari, dia tidak ingat. Tapi ingat awal mula, saya kalau sucinya itu mesti tanggal 1. Saya ingat itu, yakin itu sucinya itu tanggal 1. Namun berapa lama itu tidak ingat. Tapi yang ia yakini tanggal 1 suci. Dan tanggal 6 itu haid. Saya ingat itu betul. Cuma sisanya itu nggak ingat. Apakah tanggal 2, 3, 4 itu ini nggak ingat, suci ataupun haid, tidak ingat. Tidak ingat. Kemudian tanggal 7, 8, 9 juga tidak ingat. Yang saya ingat itu hanya tanggal 1, tanggal 6. Ingatnya suci tanggal 1, dan haidnya itu tanggal 6 keluar darah itu haid. Yang lainnya tidak ingat. Maka nanti kata para ulama, tanggal 1, setiap tanggal 1 setiap bulan, maka dia dihukumi suci. Artinya kalau suci berarti sama dengan orang-orang yang suci, meskipun dia keluar darah pada waktu itu karena istihadah kan, maka dihukumi suci. Jadi dulu-dulunya itu tanggal ketika haid itu dia ingat persis, yakin bahwa saya tanggal 1 itu saya suci. Tanggal 2, 3, 4, 5 itu enggak ingat. Tapi tanggal 6 tahu bahwasanya di situ saya haid. Maka nanti yang 6 itu dihukumi haid, yang lainnya dihukumi mutahayyirah. Paham ya? Karena masih ada kemungkinan suci dan ada kemungkinan haid. Dia yakin tentang awal mula. Jadi bagian yang ke-6, perempuan tersebut itu yakin awal mulanya daripada orang tersebut haid itu tahu persis kapan awal mulanya. Atau dia yakin benar bahwasanya tanggal 1 itu dia suci.
Kemudian saya yakin bahwasanya ingat bahwasanya tanggal 6 itu haid. Tanggal 6 itu haid. Kemudian tanggal 2, 3, 4, dan 5 dia nggak ingat apakah keluar darah, apakah dia haid pada waktu itu. Tanggal 7, 4, 5, 7, 8, 9 dia tidak tahu juga, sama dengan tanggal 2 sampai tanggal 5. Tanggal 7, 8, 9 dia tidak ingat nih. Tapi yang dia ingat itu tanggal 1 dia suci, tanggal 6 dia haid. Maka hari-hari yang ia yakini dihukumi seperti yang ia yakini, yang pernah dia alami ketika haid, yaitu tanggal 1 suci, kemudian tanggal 6 itu haid, sisanya itu dihukumi mutahayyiron. Ini kan prosesnya bagi orang yang sudah pernah mengalami suci dan haid. Jadi ini berawalnya dari situ. Jadi udah pernah haid, sudah pernah suci, namun apa? Namun dia tidak ngerti nih, tidak ingat kapan dia awal mulai. Berapa lama kalau yang keenam, berapa lama dia itu haid? 10 hari, 5 hari. Namun tahu ada hari-hari yang di situ ia yakin bahwasanya tanggal 1 suci, tanggal 6 haid, maka dihukumi seperti yang ia yakini. Yang lainnya dihukumi seperti mutahayyiron. Jadi tanggal 1 berarti suci kalau sholat, kalau puasa pada waktu Ramadan berarti dia puasa Ramadan, ya kan? Kalau tanggal 6 karena yakin itu adalah haid, ya kan? Maka diharapkan baginya melakukan hal-hal yang diharapkan oleh haid. Sisanya dihukumi orang mutahayyiron. Artinya dia kalau masalah ibadah yang membutuhkan niat, maka di situ dihukumi seperti orang yang suci. Paham nggak tadi? Tanggal 2, 3, 4, 5 berarti dia itu ibadah-ibadah yang membutuhkan niat, sholat, puasa kalau bulan Ramadan, maka dia disuruh untuk melakukannya. Wajib untuk ia lakukan. Begitu. Sedangkan ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan niat, kayak seperti baca Al-Quran di luar sholat, itu maka dia dianggap seperti orang yang haid. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kita bisa memahaminya tentang masalah haid, meskipun secara global tentang apa yang kita jelaskan ini semoga bermanfaat, dan ini insya Allah awal mula untuk kita jelaskan yang berikutnya mudah. Jadi kapan nanti kita jelaskan puasanya, kemudian sholatnya, berapa hari yang dibawa dan lain sebagainya. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham dulu, paham. Terima kasih saudara yang